Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Andi Suwiring dengan NIM 2410567804. Mahasiswa PPK guru tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 0538 Bulukumpa. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, anak? Mana pagi ini? Pada siap semua? Udah sarapan? Udah. Sudah, kalau sudah begitu kita akan belajar nanti. Tapi sebelum belajar mulai, pertamanya kita awali dengan berdoa, ya kan? Supaya selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Jadi habis doanya. Belajar belajarnya berdoa menurut agama seperti itu. Doa dimulai. Doa selesai. Beda di pagi hari ini semua di rumah. Ya, itu kehadiran itu sangat perlu anak-anak. Kenapa? Karena kerajinan datang ke sekolah itu pun ada nilai nanti di waktu ujian dan kelas, ya. Ngerti? Yaudah, untuk memulainya supaya lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila, mungkin ya. Bisa semua kan lagunya? Bisa. Pancasila
Jadi anak-anak kesepakatan kelas itu kalian ngerti ya apa kesepakatan kelas? Yang belum? Sudah. Nah, kesepakatan kelas itu artinya kalian harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan atau berdiskusi untuk pelajaran, memahami pelajaran ya. Berdiskusi dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, namanya belajar ya kan. Nah, harus serius begitu. Jadi diskusi itu artinya berdiskusi mengenai pelajaran yang kita pelajari. Enggak berdiskusi nanti bercerita tentang apa, itu nggak boleh ya. Kalau di sini tugasnya adalah belajar. Paham? Ya udah, sebelum itu kita harus supaya lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat, tepuk semangat. Coba ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, oke. Ya udah, ini Bapak kasih motivasi sama kamu ya. Supaya nanti atau di rumah kamu itu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti mengerjakan PR, kan sering dikasih PR sama Bapak ya. Jadi tadi malam siapa yang mengerjakan PR? Kira-kira semua mengerjakan PR? Semua? Semua mengerjakan PR berarti ya? Nggak ada yang enggak? Ya udah, jadi itu kalian harus belajar sungguh-sungguh di sekolah maupun di rumah. Oke, di pagi hari ini sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan mengenai next prosedur, yaitu membuat sebuah makanan. Jadi sebelum itu kita mulai, Bapak ingin bertanya sama kalian. Di antara kalian sudah ada yang pernah membuat sebuah makanan di rumah? Ya, makanan seperti apa? Coba kamu bertanya. Menggoreng. Apa? Lepon. Makanan jenis apa itu? Ya udah ini loh. Di dalam prosedur ini kita akan nanti dipandu untuk membuat makanan. Ya udah kita videonya aja ya. Kali ini saya membuat jajanan pasar yang disebut cendil atau plastik. Kalau dibuat di rumah, adanya di bawah. Pertama, kita buat sirup gula merahnya dulu, yaitu 100 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu tambahkan 125 ml air, 1 sendok makan tepung maizena, masak sambil diaduk-aduk sampai gula merah mengental. Tambahkan 1 helai pandan, aduk rata sampai gula merah mencair. Setelah gula merah mencair, aduk-aduk sampai mengental dan mendidih. Lalu matikan apinya. Setelah gula merahnya matang, pindahkan ke wadah lain sambil disaring ya. Setelah disaring, biarkan sampai gula merah benar-benar dingin supaya lebih mengental. Untuk bahan cendilnya, siapkan 10 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Lalu 10 sendok
langkah-langkah membuat snack. Lalu tambahkan 150 ml air hangat, bisa kurang, bisa lebih ya. Tuang sedikit-sedikit saja, biar tidak terlalu kelembekan. Setelah semuanya tercampur rata, adoni menggunakan tangan supaya lebih mudah untuk kalis. Seperti ini adonannya, adonannya agak lemas dan kalau dipegang tidak lengket. Bagi adonan menjadi dua, satu bagian ditambah dengan warna pink atau merah. Warna pink ya. Terus uleni menggunakan tangan sampai benar-benar rata. Setelah warnanya benar-benar rata, sisihkan dulu ya. Satu bagiannya lagi tambahkan pewarna, saya pakai warna hijau ya. Lalu uleni lagi sampai rata. Siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung kanji atau tepung tapioka ya. Lalu bentuk memanjang satu persatu. Sebelumnya siapkan dulu air dan pandan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan adonan cemilannya. Masak dengan api sedang ya, sampai mengapung. Kalau sudah mengapung, berarti sudah matang. Setelah cemil mengapung seperti ini, tandanya sudah matang dan siap diangkat. Lalu tiriskan dulu ya. Setelah itu balut cemil dengan kelapa parut. Kelapa ini sudah saya kukus ya, saya tambah garam. Lalu saya kukus 10 menit. Setelah cemil dibalut dengan kelapa parut, tata di piring atau di daun seperti ini. Siapkan gula merah yang kita buat tadi, lalu masukkan ke wadah seperti ini biar mudah untuk mengucurkan di atas cemil. Yeay, sudah matang nih teman-teman dan siap untuk dinikmati. Rasa teksturnya mirip seperti orang-orang yang jualan di pasar itu loh teman-teman. Teman-teman wajib cobain ya di rumah. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Wassalamualaikum. Jadi kayak itulah langkah-langkah membuat makanan namanya lele kan. Pernah makan itu? Pernah. Rasanya enak ya kan.
tadi ya. Jadi supaya lebih mudah lagi nanti kita tulis saja mungkin di buku tulisnya ya. Cara membuat makanan yang namanya cenil. Oke. Nah, jadi ini anak-anak, tadi kan di video tadi yang kalian tonton tadi itu adalah sebuah contoh teks prosedur. Jadi supaya dimulai lagi, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian semua langkah-langkah prosedur. Kamu perhatikan ini ya. Nah, ini kamu perhatikan, saya mau menjelaskan. Diperhatikan ya, jangan main-main, supaya paham. Dari teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah katanya. Itu suatu masalah itu seperti pembuatan cenil tadi, tahu kan? Nah, kalau ada suatu masalah di dalam pembuatannya bisa ya rasanya nggak enak kan, warnanya gitu, warna itu kan kayak kita semakin selera gitu. Jadi kamu perhatikan jenis, jadi kamu perhatikan lagi. Ini adalah jenis-jenis prosedur, perhatikan semua ya. Yang langkah pertama adalah macam ini, gambar ini adalah membuat sesuatu. Seperti yang kamu tonton di video tadi, membuat sesuatu sebuah makanan. Langkah-langkahnya dari yang kamu kan. Ini adalah membuat sesuatu makanan gitu. Jadi jangan ada yang ketinggalan langkah-langkahnya. Gitu. Satu pun nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan bisa rasanya nggak enak ya kan? Atau warnanya kurang pas pada selera kita. Terus langkah yang kedua adalah melakukan suatu kegiatan. Ini melakukan suatu kegiatan ini adalah kita harus pertama-tamanya kita harus sungguh-sungguh ya kan, sungguh-sungguh dan serius gitu ya. Harus fokus, nggak boleh ngantuk gitu, nggak boleh. Supaya semangat lagi melakukan suatu kegiatan itu, jangan lupa membawa air minum misalnya ya kan. Ya ini ada jenis prosedur itu ada banyak katanya. Nanti di video ini mana ada 3 sengaja dibikin ya. Ya, jadi ini membuat sesuatu dapat jelaskan. Di sini ada lagi melakukan suatu kegiatan. Itu namanya melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya di waktu kalian main bola ya kan. Ya kan, ada pelajaran bola ya kan. Di waktu main bola itu kegiatannya kan pertama-tamanya cara menendang bola itu kayak mana, nggak boleh melakukan pelanggaran gitu. Jadi itulah melakukan suatu kegiatan. Ada lagi seperti melakukan kegiatan seperti membuat sebuah gambar misalnya ya kan, membuat sebuah gambar itu diperlukan alat-alat seperti apa aja, gambar ya kan, pensil, pewarna, stick, kan gitu kan. Itulah langkah-langkahnya melakukan suatu kegiatan. Apalagi di sini menggunakan sesuatu, menggunakan sesuatu itu pun ada peraturannya. Menggunakan sesuatu misalnya di rumah kamu kan, kalau di sekolah kan nggak boleh bawa HP ya kan. Jadi di rumah begitu menggunakan HP Android misalnya, di sini katanya menggunakan sesuatu. Jadi kamu menggunakan HP itu dengan benar gitu ya kan, ada petunjuknya dibaca bagaimana. Nanti akan pilih ada nanti bisa itu sama aplikasinya kan gitu kan, paham? Nah, di sini katanya ada ciri-ciri prosedur. Jadi ciri-ciri prosedur itu ada 3 komponen. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Dan imperatif itu jadi ciri-ciri prosedur itu ada banyak. Di sini ada 3 untuk ya. Jadi aplikasi saya menggunakan kalimat imperatif,
menggunakan kondusif temporal, menggunakan data yang jelas dan rinci. Jadi ada lagi, tengok ya. Di sini ada lagi struktur teks prosedur. Itu yang satu tujuan teks prosedur, bahan dan alat, langkah-langkah atau penutup. Jadi di tempat ini kira-kira apa modalnya ini kalau Pak jelaskan? Ngerti? Oke, sudah kita lanjutkan ya. Nah ini manfaat katanya, tengok buatan tentang ada di sini manfaat ya kan? Manfaat itu adalah mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses, menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Ini meminimalisir kesalahan. Nah, jadi kamu juga apa? Ya udah, bawa lanjut lagi ya. Di sini katanya contoh cara menyeduh teh hangat. Wah, ini nggak pun dijelaskan, saya udah ngerti ini udah pasti ya kan. Contoh cara menyeduh teh hangat. Nah, kamu tengok ini, perhatikan. Perhatikan, nggak ngerti. Di sini kan saya contohnya yang kamu perhatikan, contoh ya kan. Contoh cara menyeduh teh hangat. Tujuan membuat teh hangat untuk dinikmati. Kamu tengok ya, perhatikan. Bahan dan alat: 1 kantong teh celup. Yang kedua air panas 250 ml. Yang ketiga gelas atau cangkir. Biasanya untuk teh hangat kalau cangkir plastik nanti malah rasa airnya berubah kan, itu ada plastik gitu. Jadi teh hangat itu digunakan di dalam cangkir atau gelas yang terbuat dari kaleng atau besi gitu ya. Jangan cangkir plastik, nggak boleh. Terus alat yang digunakan lagi itu sendok, ya kan, untuk apa namanya mengaduknya. Karena mengikat jari ya kan, diaduknya kan. Terus itu nanti langkah-langkah yang perhatikan. Kamu perhatikan ya semua. Langkah-langkahnya: siapkan gelas atau cangkir katanya yang terbuat dari apa tadi? Dari besi atau kaleng ya kan, yang nggak boleh plastik ya. Terus yang kedua, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. Ya, kalau kamu bikinnya di rumah nggak penuh pun nggak apa-apa, mau setengah ya kan, mau lebih dari setengah gitu, ya terserah tuh kan. Yang ketiga dan yang keempat, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Itu ya. Di lampu pula. Ya udah, gini anak-anak. Tadi kan saya jelaskan mengenai teks prosedural. Jadi supaya lebih memahami teks berikut, kita bikin di dalam ini menjadi beberapa kelompok. Kita susun ya menjadi 5 kelompok aja mungkin ya. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya kelompok. Ini kelompok bagikan buku panduannya. Nanti ini di sini kamu perhatikan dan kamu pilih sebuah makanan mana yang kamu pilih. Kalau bagian aja dulu ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Berarti di sini kelompok 4 dan ini kelompok 5. Jadi gini, Bapak jelaskan mulai dari kelompok 5 dulu. Yang lain itu ada bukunya. Sekalian berdiskusi ya. Ini gini loh. Ini gini dia. Perhatikan ya. Kelompok 5. Jadi tadi kan Bapak jelaskan cara membuat sesuatu tadi kan. Bapak jelaskan mengenai cara menyeduh air panas, cara membuat makanan ya kan. Jadi di sini kamu buka di bukunya. Nah, di sini nanti kamu tulis jenis makanan apa yang kamu pilih. Kamu pilih di sini ada gambarnya. Ini dia, ya kan?
Ini bukan yang goreng, ini tak namanya yang goreng yang bikin jadi taki ya kan. Nah, misalnya kamu pilihlah salah satu gambar ini, ya kan, lalu kamu berdiskusi, lalu kamu diskusi nanti cara membuatnya atau bahan-bahannya ya di dalam kotak yang ini tadi. Nah, ini di sini nanti ya langkahnya ini kan satu ini bahan-bahannya ya kan, cara membuat kaki, lalu itulah kotaknya, ya kan. Lalu langkah kedua. Nanti kira-kira setelah kamu berdiskusi dulu, kamu pilih gambar yang mana, nanti kamu tulis di sini. Kamu tulis di nama, misalnya kaki kan, kamu pilih kaki, ya, kaki yang keras. Baru, nah di sini nanti kamu pilih lagi gambarnya yang mana, gitu. Kalau satu orangnya satu grup, kamu pilih satu aja gitu ya, lebih mudah ya kan. Ya udah diskusi kalian, kamu tulis di sini. Ini bahan-bahannya apa aja, langkah pertama apa yang kalian kerjakan, langkah kedua ke mana gitu ya. Langkah kedua itu dari makannya, sudah siap digoreng ya kan. Ya ini kamu keempat, ini kamu tulis bahan-bahannya, nama bahan-bahan, nama bagaimana, kamu pilih gambarnya. Nah ini dia gambarnya, kamu pilih gambar itu. Ini pembuatan blak ya kan, apa aja ini, kemudian dari sini ini bahannya apa, kita itu siapa yang tahu bagaimana, gitu. Nanti ada diskusi dulu, terus bilang juga, gimana? Ini ya, ini kan ini kelompok 4 ya, kelompok 3 ya. Ini kamu pilih, ini gambar-gambarnya yang kamu pilih berarti untuk menjadi ya kan, kamu pilih diskusi ya. Lalu di sini kamu isi dia, nah di sini dia. Terus kemudian apa nama yang kamu pilih? Misalnya membuat ini ya kan, ini apa yang lainnya, membuat ini ya kan, kue ya kan, kamu pilih. Kamu di sini membuat kue, ada di mana? Itu mau saya ya. Saya aku sini nama apa yang kamu pilih? Ya. Jadi satu orang kacau kasih. Berarti satu orang ya. Nah, ada 3, 4. Lepas. Masih lagi. Berapa orang jumlahnya? 5 ya. Berarti berapa? Ini berapa orang jumlahnya? Kelompok 3. Apa orang ya? Orang. Satu. Jadi ini kelompok 4. Kelompok 4 ya. 2, 3, 4. Ini kelompok 5. Oh ini setelah kelompok pinjam sudah menjelaskan ya. Ya ini Bapak pinjam dan jelaskan supaya lebih paham ini. Iya, satu orang itu kamu isi dulu. Ada satu
Istri nama atau istri namanya ya, terus namanya masing-masing. Namanya, lalu kelompoknya kelompok berapa gitu. Ya, tapi dulu. Tulis nama kelompoknya ya. Tulis masing-masing nama kelompoknya siapa aja gitu. Yaudah yang masih aja. Masih ada saya mau punya satu. Nah ini. Namanya. Nah ini sini dulu. Mana? Ini dia. Nah ini. Tulis nama kamu, nama kawannya kan itu orang kan kan? Berarti kelompok 5 terus nama yang masing-masing. Udah dapat semua. Udah terus sama kelompok yang masing. Nanti kalau ada pertanyaan saya sama Pak boleh. Udah bisa isi nama-nama kelompoknya. Ini kelompok 1, isi nama-nama kawannya. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kenapa sih? Kalian satu kelompok ini sama. Goreng kan? Jadi kelompok ini goreng semua. Nggak boleh beda-beda. Ngerti? Belakang pertama diapakan, belakang kedua diapakan, udah Ini kan
kondisi. Apa nama makan yang kamu berikan? Ya udah gue situ bukan sambal saja, sambal terasi, berkelata, sambal terasi. Dia kan sambal ini, sambal terasi gitu. Itu semua kolomnya. Iya, langkah ketiga ya. Yang di situ juga langkah ketiganya. Mungkin ini ya kayak awal tadi. Ya. Ini itu sama. Jadi soalnya ya. Ya di situ apa
sekarang sudah semua? Sudah, sudah siap semua. Itu tugas kalian itu kita presentasikan di depan kelas. Yang pertama kita mulai dari kelompok Habib. Ya udah, sebelum dipresentasikan tepuk semangat dulu adalah semangat dan segar ya kan? Tepuk semangat. Coba ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Ya itu sudah selesai tadi. Udah dulu senang. Itu tugasnya kamu presentasikan di depan. Ya, kita mulai dari kelompok 1, kelompok Habib. Coba kamu presentasikan. Bisa di sini. Yang membantahkan Habib. Apa yang kamu pilih? Sambal apa namanya? Sambal terasi yang membantahkan alat-alatnya, cara penggunaannya. Nama saya Habib. Nama saya Maja. Nama saya Aniki. Ya udah, bacakan apa yang beda di sambal apanya? Sambal terasi ya. Ya udah, kamu bacakan cara Bahan-bahan: cabai, tomat, bawang, garam, lada, micin, air setengah sendok. Langkah pertama, ambil cabai dan tomat, bawang, ulek sampai merata. Campurkan belacan, micin, dan garam. Tambahkan dan tambahkan air secukupnya, diulek-ulek dan sajikan sepiring atau mangkok. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Tangan dulu kelompok 1. Ya dulu, kita kelompok 1-nya di tangan dulu. Ya ini kita ambil lagi dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya di depan kelas ya kan. Nah, yaudah kelompok 2, kelompok Habib coba. Kamu bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Bukan nama-nama kelompoknya, biar tahu orangnya. Bacakan, yang lain dengar. Kelompok 5 jangan repot lah kelompok 5-nya. Nah, nanti tak dengar. Sudah, biar mulai. Nama saya Saputra. Nama saya Mamen. Nama saya Kiki. Nama saya Kia. Nama saya Aisyah. Ya, bacakan Bahan-bahan: nama makanan yang kamu pilih. goreng. Goreng. Bahan pertama, masukkan minyak. Langkah kedua, masukkan langkah ketiga, tuangkan sedikit garam. Langkah keempat, balik hingga merata lalu sajikan. Sudah, itu langkah-langkah membuat blok gitu. Sudah, bisa silakan duduk. Jadi, mana menurut kalian presentasi teman-teman kalian? Bagus apa enggak? Ya, bagus, tangan dulu. Kelompok 5. Tidak, kelompok 5 bisa presentasikan hasil. Ayo, kelompok 5 bisa presentasikan tugas saya di depan. Ayo. Ada lah. Tadi siapa? Presentasikan. Nah, coba baca.
5 kan? Udah, udah namanya. Nama saya Rani. Kamu? Nah, depan saya artinya. Nama saya Rido. Mana tahu serius lah. Udah, bukan nama makanan yang mau pilih. Bahan-bahan membuat telur. Ya, apa nama makanan yang mau pilih? Telur ciplok kan? Telur ciplok. Udah, Langkah pertama siapkan minyak yang sudah mendidih. Langkah kedua pecahkan telur lalu masukkan ke wadah. ya. Langkah ketiga dan masukkan telur ke dalam minyak yang sudah mendidih. Langkah keempat dan telur balik ke kanan dan kiri. Ya, ya. Ini kan ditulis sama kamu ya. Sama kamu udah bisa dulu. Sekarang kelompok 5 kan siap mempresentasikan hasilnya ya kan. Jadi di antara kalian yang mau bertanya, Habib coba tanya. Kenapa nggak dibolak-balik? Kenapa mau balik katanya apa ya, Bib? Telurnya. Telurnya katanya nggak dibolak-balik gorengnya maksudnya. Ya kan, kenapa nggak dibolak-balik gorengnya gitu? Nanti gosong gitu ya. Oh, ya jadi kan tambahin ya. Jadi goreng telur itu nanti kan tambahin dibolak-balik supaya nggak kosong. Ngerti? Ah itu. Dan tanya ada yang tanya kenapa ini banyak tambahin cara membuat telur itu ya kan? Ukuran minyak di dalam wajannya, wajannya 4 jam. Banyak lagi yang mesti tambahin gitu. Jadi ketika ya kelompok 5 pun harus sembarangan, jam kosongnya seperti yang kita tadi harus berbalik juga ya kan? Seperti itu. Selain itu, ya kan? Oke, kita kembali ke berikutnya. Jadi itulah hasil presentasi kawan kalian. Dengar, itu hasil presentasi kawan kalian. Katanya ada ada yang membuat sambal terasi, ada yang membuat telur dua tadi ya. Jadi banyak lagi. Jadi supaya lebih enak lagi, supaya lebih segar, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kan tugas cara membuat makanan sudah selesai ya kan, sudah paham ya kan. Jadi bapak ada tugas untuk kamu. Tugasnya adalah pilihan berganda. Soalnya ada di buku yang kamu pegang. Jadi itu kamu kerjakan dengan mandiri, secara mandiri, sambil diskusi dengan kamu sendiri. Coba buka lembaran kerjanya dulu. Kerjanya ada tugas itu pilihan berganda. Ini kan asisten ya. Asisten itu adalah lembar kerja mati dalam kerja 1 sampai 8. 10 ya. Nah ini tugas yang kamu lakukan, kamu baca soalnya, kamu pilih jawaban yang 1 pilihan berganda itu. Apa? Ini kalian baca ya. 1 sampai 10 itu. Kalau 5 ini yang apa nih? Nah berada semua. Kamu mana ini? Hah? Jangan belok. Yaudah ini kamu belakang dulu. Ya 1 sampai 10 itu ya. Itu cuma 1 sampai 10. Nah dibaliknya sambungannya. Itu kamu baca, lalu kamu pilih jawabannya A, B, atau C. Cuma satu pilih jawabannya ya. Tidak kayak ujian, itu kamu kerjakan sendiri.
baca soalnya dulu, baru pilih jawabannya. Ya, ada kami 10 itu. Sudah dapat soalnya, nah ini 1 sampai 10 dibaca ya. Kamu baca dulu, baca baru dijawab. Jawabannya cuma 1, kayak ujian itu. Dibaca ya, dibaca soalnya. Baca dulu, baca. Baca dulu, jawab. Apa? Mana? Atap, di atap. Hebat. Mana nampak? No. Ini teks. Teks. Ya. Urutan. Urut dan logis. Urut dan logis ya. Ini bebas. Anak-anak ini siap. Berarti kalian nanti salah semua. Berdasarkan itu dikatakan dibaca ulang ya, dibaca ulang. Karena itu nanti siap. Saya menurut cuma 2 yang benar. Nah, kita ulang ya soalnya dipahami gitu.
Ayo siap. Nah, dibaca lagi. Baca ulang lagi. Ilmunya tutup ya. Buka. Ya. Buka kalau sudah siap, harus buka. Kalau sudah terbaca ya, kalau ditutup.
dipukul. Sini ya. Sudah, kita duduk lagi dulu, teman-teman dulu. Mengenai prosedur ya kan. Jadi kalau tanya bagaimana perasaan kalian di waktu mengerjakan tugas pada hari ini? Bagaimana, senang semua ya? Senang semua? Senang karena mendapat ilmu yang sangat berharga yang di pagi ini kan gitu kan? Yaudah, jadi di sini karena kita menggunakan tugas tadi, Bapak mau bertanya pada kalian. Jadi apa? Ya di paper ini kan sudah selesai. Jadi di antara kalian ada nggak yang bisa menunjukkan pelajaran yang sudah kita kerjakan tadi? Oh ya, Pak. Prosedur dalam membuat sesuatu. Ya kajian kita ini adalah tadi mengenai prosedur kita kerjakan. Jadi di antara kalian ada nggak yang bisa menunjukkan pelajaran yang sudah kita pelajari? Mana Bu? cara membuat sesuatu. Sebuah makanan tadi kan, ya Bu. Dia dapat tentang pada Bu. Dia dapat supaya kompak lagi, tetap semangat. Lagi ulang tetap semangat. Ya udah, jadi benar yang datang tadi hadir, ya kan? Kita pada hari ini mempelajari mengenai prosedur membuat sebuah makanan, ya kan? Makanan seperti Indomie tadi kan, Indomie ada apa lagi? Yang pertanyaan kamu pilih? Baru langkah-langkahnya, ya kan? Dari kalian semua. Jadi udah pelajaran di hari ini Bapak rasa udah cukup. Jadi besok kan tetap sekolah, ya kan? Jadi besok kan tetap sekolah seperti biasa. Besok kita masuk lagi ke pelajaran berikutnya, gitu. Jadi kita besok belajar cara membuat makanan itu. Jadi besok kita nggak lagi belajar prosedur cara membuat makanan. Jadi besok kita belajar mengenai cara menggunakan sesuatu yang bukan tadi, ya kan? Cara menggunakan suatu benda. Ya jadi sebelum pulang kita akhiri dengan berdoa, ya kan? Ya yang tidak mungkin doa ini tadi kan habis, ya kan? Sekarang habis. Habis. Itu doa.
Jadi ini satu. Kita berdoa pulang kawan sebelum pulang. Kita Doa selesai. Jadi saya Bapak rasa hari ini pelajaran sudah cukup. Jadi simpan bukunya, simpan bukunya semua. Sudah sekarang karena pelajaran siap, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat berjumpa besok ya.